Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa khaliluhu min khalqihi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di siang hari ini kita kembali diberikan kemudahan untuk bisa sama-sama melaksanakan kewajiban kita salat zuhur berjamaah. Tentu kita selalu berharap mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah setiap detik waktu kita beribadah kepada Allah yang mahdoh ataupun ghairu mahdoh bisa menjadi sebab kita layak mendapatkan ridhonya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang juga bisa menemani kekasih yang kita rindukan Al-Habib Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jannatil Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, tema kita hari ini terkait dengan sebuah persoalan di dalam pelaksanaan ibadah sholat, ya, yaitu terkait dengan apakah ada perbedaan antara sholat bagi laki-laki dan perempuan. Tapi sebelumnya saya tanya dulu jamaah sekalian, di dunia ini gender itu ada berapa Pak? Dua aja ya? Nggak lebih ya? Jadi kita harus sepakati dulu nih ya, bahwa pelaksanaan sholat ini hanya terkait dua gender aja nih, ya, laki-laki dan perempuan gitu ya. Ini jangan sampai nanti akan muncul. Tapi sebenarnya ada juga Pak yang memasukkan di antara ulama gender ketiga, khunsa. Nah, itu. Tapi khunsa itu bukan transgender ya. Khunsa itu bukannya merubah kelaminnya, tapi yang Allah takdirkan memiliki dua kelamin. Nah, ini juga menjadi satu persoalan yang juga di dalam kitab fikih itu dibahas tentang sholat berjamaahnya dan sholat atau praktek sholatnya yang lain ya. Tapi ini kan sesuatu yang jarang lah terjadi gitu ya. Dan biasanya sih kalau ada bayi lahir punya dua kelamin itu sudah diusahakan dalam proses berkembangnya itu dihilangkan salah satu kelaminnya gitu ya. Nah, namun terkait dengan persoalan ini jamaah sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian beberapa tahun yang lalu pernah mendengar satu informasi cukup menggemparkan, khususnya dalam konteks wacana tafsir Quran. Ya, di Amerika itu pernah ada Pak, bukan hanya sebatas wacana, tapi sampai pada praktek ya. Ada seorang muslimah namanya Aminah Wadud, yang awalnya berwacana tentang kesetaraan gender dalam agama, yang mana mereka mengkampanyekan bahwa ya antara wanita dan laki-laki itu pokoknya disamakan dalam semua urusan, termasuk dalam konteks beragama ya. Lalu wacana ini kemudian menghasilkan suatu praktek, dengan beraninya dia kemudian dalam suatu masjid itu Pak di hari Jumat jadi khotib Jumat sekaligus imam sholat Jumat. Ya, namanya Aminah Wadud. Tapi saya nggak tahu nih apakah masih terus dilanjutkan atau cuman beberapa kali tapi dapat penolakan akhirnya tidak lagi dilakukan ya. Tapi ini dulu sempat muncul Pak ya, terkait dengan kampanye-kampanye untuk menyamakan semua aspek bahkan dalam konteks beragama. Ya tentunya kalau isu kesetaraan gender ini Pak dalam batasan-batasan yang memang itu hakikatnya laki-laki wanita tidak berbeda sih, Islam menganjurkan ya. Islam tentunya mendukung hal tersebut ya, karena memang Islam juga tidak menghendaki kezaliman kepada salah satu pihak ya. Tapi yang jadi masalah adalah kalau sudah sampai melampaui batas ya, melanggar apa yang menjadi intervensi Allah Subhanahu wa taala atau menjadi hak prerogatif Allah. Ya, misalnya kalau dalam konteks sholat berjamaah Pak, karena dengan isu kesetaraan gender akhirnya siapapun bisa menjadi imam meskipun wanita di belakangnya laki-laki. Ya, lebih parah dari itu nanti banyak sekali produk hukum Islam yang sudah sabit, yang sudah tidak mungkin berubah ya, gara-gara isu atau gara-gara kesetaraan gender ini menjadi berubah. Misalnya dalam konteks hubungan rumah tangga Pak
Yang selama ini kita tahu bahwa secara mainstream, secara hukum Islam yang tidak berubah, kalau dalam suatu pernikahan wanita diwalikan oleh siapa? Oleh ayahnya kan? Nah, tapi berdasarkan atau melalui wacana transgender ini Pak, nanti ibu bisa jadi wali nikah. Nah, gara-gara misalnya dengan alasan ibulah yang mencari nafkah misalnya. Ini kan tentu akan menjadi persoalan hukum yang menimbulkan masalah di dalam keyakinan beragama kita. Nah, maka tadi saya katakan di awal bahwa kesetaraan gender antara laki-laki dan wanita itu pada dasarnya didukung di dalam Islam selama tidak melampaui batasan yang telah ditentukan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surga nanti Pak, atau terkait dengan pahala dan dosa, di dalam Al-Qur'an itu dikatakan tidak dibedakan mau laki-laki atau perempuan. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an ya, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang beramal soleh dari laki-laki ataupun perempuan, dan amal soleh atau kebaikan itu didasarkan kepada keimanan, Allah jamin mereka diberi kehidupan yang baik tanpa membedakan mau laki-laki atau perempuan ya. Bahkan dalam banyak kasus Pak, Allah melebihkan wanita dibandingkan laki-laki. Misalnya ketaatan seorang anak ya kepada orang tuanya didahulukan 3 kali lipat antara bapak dan ibu dan seterusnya. Jadi sekali lagi kesetaraan ini pada dasarnya dianjurkan dalam Islam selama tidak melampaui batas aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi maka dalam konteks ini kita akan bahas secara spesifik bagaimana praktek sholat antara laki-laki dan perempuan, apa sisi persamaannya dan apa sisi perbedaannya. Nah, tapi sedikit sebelum kita masuk kepada materi Pak, saya ingin sedikit mengomentari gambar yang jadi jadi apa istilahnya yang dibuat oleh pengurus nah, flyernya Pak. Itu saya mau tanya dulu, itu suami istri atau wanita laki-laki bukan mahram? Kira-kira nih Pak. Ini bisa bias ini ya, penafsirannya bisa bias ini ya. Ya, suami istri. AI-nya belum diislamkan ya. Dan yang kedua, kalau suami istri jamaah sekalian, ini jadi persoalan juga karena posisinya bersampingan. Nah, itu juga keliru ya. Karena walaupun suami istri, tetap yang namanya wanita posisinya di belakang dalam sholat berjamaah. Ya, lebih parah daripada itu kalau tidak punya hubungan suami istri atau mahram. Nah, ini lebih parah nih Pak ya. Karena para ulama umumnya Pak sepakat mengatakan tidak boleh, haram ya ketika sholat berjamaah antara laki-laki perempuan tidak punya hubungan yang halal antara mereka, apakah hubungan mahram atau hubungan pernikahan. Nah, ini kadang bisa jadi terjadi ini Pak di beberapa perkantoran. Saya kadang beberapa kantor itu pernah diundang, lalu kemudian sebelum kajian melaksanakan sholat duhur dulu di musola kecil mereka Pak ya. Kalau ini kan agak luas, nggak ada masalah nih. Kalau itu ada musola kecil, kadang yang jadi masalah nih jamaah sekalian, pas sholat di dalamnya itu kan karyawan-karyawan di kantor tersebut itu ada laki-laki ada perempuan yang umumnya tidak punya hubungan mahram ya, karena teman-teman sekantor kan, teman sekerja gitu. Nah, tidak punya hubungan mahram. Nah, ini yang jadi masalah, akhirnya mereka berjamaah nih ya, imamnya laki-laki dengan makmumnya satu wanita yang bukan mahram. Ini nggak boleh sebenarnya Pak ya. Lantas bagaimana sholatnya? Ya sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri, kecuali kalau jumlah yang sholat berjamaah ini minimal 3 orang gitu. Dan para ulama mengatakan ketidakbolehannya berdasarkan keumuman hadis, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasalithuhu syaiton. Tiadalah 2 orang itu berduaan kecuali yang ketiga adalah syaiton gitu. Jadi dalam konteks sholat pun dilarang gitu ya. Maka sholatnya sendiri-sendiri. Apalagi yang lebih parah dari itu Pak, setelah sholat ya karena kebiasaan cium tangan akhirnya jolorin tangannya misalnya Pak. Nah, ini kan masalah. Pikirnya istrinya gitu ya. Nah, ini maka ini saya perlu komentari dulu gambar ini gitu biar tidak salah paham gitu ya. Nah, jadi sekali lagi kalaupun misalnya memang berdua dan tidak punya hubungan mahram atau pernikahan, ya udah sholatnya sendiri-sendiri. Kalaupun ingin mengajak berjamaah ya minimal ada 3 orang, apakah 2 laki-laki 1 perempuan atau imam dan 2 perempuan sebagai sebagai makmum gitu ya. Nah, ini
Jadi gambar ini perlu diedit nggak? Oh, anak SD lagi belajar ya, atau anaknya mungkin ya. Baik. Nah, jadi ini mungkin pengantar ya tentang sholat khususnya dalam konteks berjamaah antara laki-laki dan perempuan. Nah, tetapi jamaah sekalian, kalau kita melihat praktek sholat secara umum ya, sebenarnya sih perbedaan antara laki-laki dan wanita atau perempuan itu bisa berlaku dalam sholat sendirian ataupun dalam sholat berjamaah ya. Tapi sebelum kita masuk kepada perbedaannya, Bapak Ibu sekalian, para ulama sepakat awalnya Pak, kaidah asal di dalam praktek sholat antara laki-laki dan perempuan itu sebenarnya adalah sama. Kaidah asalnya ya. Artinya kalau tidak ditemukan dalil khusus yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, berarti hukumnya berlaku sama ya. Dan perbedaan itu sifatnya pengecualian. Dan biasanya Pak, yang namanya dikecualikan itu banyak atau sedikit? Sedikit gitu ya. Makanya para ulama menyepakati tidak sah pengecualian yang lebih dari setengah kalau dilihat dari sisi nominal. Misalnya dikatakan, saya ingin memberikan kepadamu uang 100.000 kecuali 70.000. Itu nggak sah akadnya Pak. Kenapa nggak sah? Ya lebih dari setengah gitu ya. Jadi namanya pengecualian itu maksimalnya tidak lebih dari setengahnya. Artinya bisa kita simpulkan yang namanya pengecualian itu lebih sedikit daripada keseluruhan persoalannya. Nah, makanya para ulama menetapkan dulu kaidah bahwa tidak ada perbedaan antara sholat wanita dan laki-laki secara umum kecuali yang ditetapkan oleh syariat yang ada perbedaannya, dan itu pun sangat sedikit ya. Nah, ini disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid 7 halaman 89, dikatakan al-aslu annahu la farqa bainar rijali wan nisa'i fi amalil ibadat. Pada asalnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam praktek beribadah. Ya, al-aslu itu artinya kaidah dasar ya. Hukum asal. Illa annal mar'ata takhtassu bi ba'dil hayati fi shalah. Hanya saja memang syariat menetapkan adanya kekhususan bagi wanita dalam sebagian praktek salat mereka. Dan tadi saya katakan Pak, kekhususan ini atau pengecualian ini jumlahnya jika dibandingkan dengan kesamaannya lebih banyak kesamaannya ya. Nah, lantas apa saja perbedaan yang dikecualikan antara wanita dan laki-laki dalam praktek sholat ya? Saya mencoba mengumpulkan Pak ya, khususnya dalam konteks sholat berjamaah ataupun sendirian, setidaknya ada 3 klasifikasi ya, ada 3 klaster perbedaan sholat antara wanita dan laki-laki. Yang pertama adalah terkait dengan syarat wajib dan syarat sah sebelum sholat dilakukan. Ya, jadi syarat itu kan sesuatu yang sudah dipenuhi sebelum sholat dilaksanakan. Ya, beda dengan rukun ya. Kalau rukun itu bagian dari praktek yang sudah pernah kita bahas, bahwa antara syarat dan rukun pada dasarnya wajib. Tapi bedanya kalau syarat itu sebelum atau bersamaan dengan sholat, sedangkan kalau rukun itu bagian dari praktek sholat ya. Nah, setidaknya kalau untuk syarat wajib atau syarat sah ini ada 2 masalah yang nanti akan kita bahas. Yang kedua, tata caranya. Nah, ini tata cara ini artinya praktek sholat dimulai dari takbiratul ihram berakhir dengan salam. Nah, namun di dalam praktek sholat itu kan ada rukun, ada sunnah. Nah, ini juga nanti ada perbedaan yang setidaknya hanya 2 saja. Dan yang ketiga adalah dalam konteks sholat berjamaah. Nah, ini nanti ada 4 perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam konteks sholat berjamaah. Nah, apa yang membedakan antara laki-laki dan wanita terkait dengan syarat wajib dan syarat sahnya sholat? Yang pertama adalah seputar syarat dari wajib dan sholat sekaligus Pak. Khusus untuk wanita berlaku hukum khusus, yaitu harus suci dari haid dan nifas. Nah, dalam arti suci dari haid dan nifas itu dia termasuk syarat wajib sekaligus syarat sah. Tapi bagi siapa Pak? Hanya bagi perempuan, hanya bagi wanita. Nah, kira-kira kalau laki-laki dapat haid nifas? Kalau ada seorang laki-laki Pak di kemaluannya keluar darah, tetap wajib sholat nggak? Hah? Tetap wajib sholat Pak. Solusinya apa? Dokter, ke dokter Pak. Itu parah tuh penyakitnya. Tapi tetap wajib sholat gitu ya. Nah, beda dengan perempuan. Kalau perempuan sih ada kemungkinan darah keluar tapi tetap wajib sholat. Kalau darah itu penyakit, namanya darah istihadah.
Tapi kalau darah itu darah haid atau nifas, yang ini sifatnya adalah fitrah bagi seorang wanita, ya bedanya kalau nifas itu setelah melahirkan, kalau haid sifatnya rutinitas setiap bulan misalnya, maka hukum terkait darah nifas dan haid ini juga terikat dengan persoalan sholat. Kalau dilihat dari sisi syarat wajibnya, maknanya jemaah sekalian, kalau haid dan nifas itu dilihat dari sisi syarat wajib, berarti pertanyaannya adalah, atau pernyataannya itu adalah, seorang wanita yang mendapati haid dan nifas tidak wajib sholat. Kenapa? Karena suci dari haid dan nifas adalah syarat wajib sholat. Namun kalau di tengah sholat tiba-tiba mendapati haid dan nifas, maka sholatnya batal. Ya, di tengah sholat nih baru dapat 2 rakaat sholat duhur, tiba-tiba keluar darah haid dan nifas, sholatnya lanjut atau dibatalkan, Bu? Batalkan, nggak boleh dilanjutkan. Kalau dilanjutkan malah berdosa. Kenapa? Karena haid dan nifas adalah syarat wajib atau sah? Syarat sah. Nah, jadi antara syarat wajib dan syarat sah ini konteksnya berbeda. Tapi suci dari haid dan nifas ini dua-duanya merupakan sekaligus syarat wajib dan syarat sah. Ya, saya ulangi, syarat wajib itu pertanyaannya adalah kapan seorang muslim wajib mendirikan sholat, maka jawabannya kalau memenuhi syarat wajib. Nah, khusus untuk wanita diantaranya suci dari haid dan nifas. Tapi kalau pertanyaannya begini, Pak, kapan seorang muslim sholatnya dinilai sudah sah dilakukan? Nah, maka kaidahnya salah satunya adalah terpenuhinya semua syarat sah. Ya, dan diantara syarat sah bagi wanita suci dari haid dan nifas. Nah, maka Nabi SAW memerintahkan wanita yang mendapati haid harus meninggalkan sholat, tidak boleh sholat. Ya, kata Nabi SAW, "Idza aqbalatil haidatu fada'is sholah." Apabila datang haid, tinggalkan sholat. Haram seorang wanita sholat ketika mendapati haid. Dan para ulama mengatakan, ittafaqul fuqaha ala adami sihhatis sholati minal haid. Ya, para ulama sepakat, kata dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah, bahwa tidak sah sholat seorang wanita yang mendapati haid, wa yahrumu 'alaiha ada'uha, dan bahkan haram atasnya jika tetap melaksanakan sholat saat dalam kondisi haid. Ya, jadi tidak boleh dia, atau tidak sah sholat yang sedang dilakukan ketika haid datang. Tapi kalau belum datang, tapi kalau sholat belum dilakukan namun sedang dalam kondisi haid, haram dia mendirikan sholat. Artinya kalau tetap sholat, mau fardu ataupun sunnah, hukumnya malah berdosa. Nah, tapi jemaah sekalian, saya ingin memberikan catatan terkait dengan wanita yang haid dan nifas ini, Pak, dalam 2 masalah yang mungkin seringkali kaum muslimah melakukan kesalahan atas masalah ini. Ya, dan saya khawatir kalau suaminya tidak memberikan ilmunya, ikut berdosa juga. Ya. Jadi ini walaupun urusan wanita, tapi kalau si istri kemudian tidak tahu ilmunya dan suaminya tidak ngajarin, Pak, ya ikut dosa adalah suaminya. Ada 2 masalah. Masalah yang pertama jemaah sekalian, kalau ada seorang wanita awalnya dalam kondisi suci dari haid, ya, lantas kemudian lalu memasuki waktu sholat. Masuk waktu sholat nih, Pak. Misalnya kayak duhur ini ya. Misalnya ada di antara ibu-ibu belum sholat duhur, masih dalam kondisi suci. Berarti kan sudah wajib sholat sebenarnya kan, karena sudah masuk waktu ya. Nah, tapi pas mau mendirikan ibadah sholat, tiba-tiba mendapati haid. Berarti kan nggak boleh sholat. Nah, pertanyaannya, sholat duhur yang tidak sempat dilakukan karena keburu haid, padahal sebelumnya dalam kondisi suci, wajib nggak nanti setelah suci dari haidnya itu diqadha? Nah, Bu, wajib nggak? Hah? Wajib nggak? Ini kadang karena lamanya haid lupa itu dengan apa? Sholat duhur yang sudah sempat masuk waktunya nih. Ya, jawabannya wajib. Ya, wajib dilakukan. Kenapa? Karena sudah terikat kewajiban sebelum mendapati haid tersebut. Nah, masalahnya terhalangi, tidak bisa dilakukan. Maka nanti sholat ini wajib diqadha setelah suci dari haid. Nah, namun yang jadi masalah juga jemaah sekalian, mayoritas ulama berpendapat dalam beberapa kondisi mendapati waktu sholat lalu haid, yang diqadha ada yang mengatakan, atau mayoritas ulama mengatakan 2 sholat. Yaitu kalau
belum sempat sholat di waktu asar, mendapati haid di waktu asar, dan belum sempat sholat di waktu isya, mendapati haid di waktu isya. Ya, kenapa? Karena nanti yang diqodok setelah suci dari haid, menurut mayoritas ulama 2 sholat sekaligus. Artinya begini Bu, belum sholat asar, tapi sudah masuk waktu asar. Awalnya dalam kondisi suci, tiba-tiba dapat haid, maka nanti wajib mencatat ketika sudah suci dari haid, mungkin seminggu yang akan datang, sholat yang diqodok bukan hanya asar tapi juga zuhurnya. Kan zuhurnya sudah dilakukan, tetap wajib diulangi. Ya, jadi kalau haid didapati di waktu asar, sempat dalam kondisi suci, tapi kemudian terhalangi tiba-tiba haid, nanti setelah suci dari haid yang diqodok sholat asar dan zuhur. Sholat asar dan zuhur. Kalau mendapati waktu sholat maghrib dalam kondisi suci tiba-tiba haid, yang diqodok hanya sholat maghrib saja. Kalau mendapati waktu isya dalam kondisi suci tiba-tiba haid, berarti yang diqodok sholat apa? Isya dan maghrib. Ya. Kalau mendapati waktu subuh awalnya suci tiba-tiba haid, berarti yang diqodok sholat subuh saja. Kalau mendapati atau dalam kondisi suci di waktu duha tiba-tiba haid, yang diqodok nggak ada. Karena sholat duha nggak wajib diqodok. Ya. Jadi tidak ada wajib diqodok. Maka kalau ingin cari momen haid, waktu duha saja Bu. Ya, insya Allah itu aman. Itu yang nggak ada yang wajib diqodok ya. Dan waktu duha kan panjang Pak. Ya. Kalau mendapati haid di waktu zuhur, ya, padahal sempat suci ketika waktu zuhur masuk, lalu nanti suci dari haid, yang diqodok sholat apa? Zuhur saja. Nah, artinya kalau haidnya di waktu duha tidak ada sholat yang diqodok. Kalau haidnya di waktu zuhur atau maghrib dan subuh, maka yang diqodok hanya 1 sholat. Tapi kalau dia sempat suci lalu mendapati haid di waktu asar dan isya, yang diqodok 2 sholat. Nah, dan wahai para suami dan ayah, ajarkan ilmu ini kepada istri dan anak-anakmu, karena kalau tidak diajarkan dan mereka tidak melakukannya, ikut berdosa. Oke, jelas Pak, Bu? Hah? Nah, Ustaz, lalu bagaimana kalau yang dulu-dulu saya lupa, nggak pernah diqodok? Gimana Bu, kira-kira ada solusi nggak? Coba saya tanya dulu nih Ibu-ibu nih. Ibu-ibu jawab. Melakukan nggak apa yang saya sampaikan tadi? Kok yang jawab malah bapak-bapaknya? Lakukan nggak Bu? Nah, kalau dulunya misalnya, tetap dilakukan Ustaz, tapi cuma 1 sholat saja, bukan 2 sholat misalnya ya. Nah, maka dalam masalah ini saya sarankan pelajari mazhab yang hanya mewajibkan satu sholat yang diqodok, yaitu mazhab Hanafi. Karena yang tadi mewajibkan 2 sholat ketika haidnya di waktu asar dan waktu isya, itu pendapat mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Adapun kalau dalam mazhab Hanafi, mereka hanya mewajibkan 1 sholat saja. Artinya kalau sucinya di waktu asar, berarti qodoknya hanya sholat, haidnya di waktu asar, maka qodoknya hanya sholat asar saja, zuhurnya tidak perlu. Nah, tapi perlu tahu ilmunya, biar nanti kalau ditanya sama malaikat ada argumentasi. Ya Allah, aku ikut pendapat mazhab Hanafi, ya itu aman gitu. Jadi kita punya ilmunya gitu ya. Namun kedepannya, ya, ketika sudah tahu ilmu seperti ini, yang lebih aman dan berhati-hati sebaiknya ikut pendapat mayoritas ulama. Ya, kalau haidnya di waktu maghrib, waktu asar atau waktu isya, sekali lagi yang diqodok 2 sholat. Ya, asar dan zuhur atau isya dan maghrib. Ya, kenapa? Karena 2 sholat ini kan kalau kita jamak dia satu paket sebenarnya Pak. Ya, asar dan zuhur dan maghrib dan isya. Nah, itu pendapat kebanyakan ulama seperti disandarkan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini kira-kira ibu-ibu yang di belakang masih aktif kan haidnya? Atau sudah menopause semua? Ini masalah yang pertama Bu ya. Masalah pertama yang kadang tidak sedikit wanita muslimah itu kadang tidak bisa jadi karena ketidaktahuan ataupun misalnya tidak mau mencari tahu masalahnya. Yang kedua, masalah kedua yang juga harus diketahui oleh kaum wanita, khususnya ibu-ibu nih yang wanita karir yang ikut bekerja. Bu, saya tanya dulu, kalau dalam kondisi haid, tiba-tiba di waktu zuhur ini suci dari haid, Mas bisa mandi nggak di kantor? Bisa mandi janabah nggak di kantor Bu? Sulit mandi. Tapi
Oh ada lantai 3 untuk mandi ya. Ini yang jadi masalah kalau satu kantor yang semua perempuan haid semua dan suci semua Pak. Nah itu kan mau mandi giliran kan repot. Nah kadang banyak wanita itu karena tidak sempat atau tidak memungkinkan dia mandi, biasa pulang jam berapa? Jam 5 kan? Nah pulang jam 5 ya artinya kan sudah ketemu waktu zuhur, sudah ketemu waktu asar. Tapi masih dalam kondisi belum mandi setelah darah haidnya berhenti, akhirnya berpikirnya apa Bu biasanya? Ah nanti aja sholatnya setelah mandi di mana? Di rumah. Padahal ketika darah haid itu sudah berhenti di waktu zuhur, sudah wajib belum sholat zuhur? Udah wajib. Tapi masalahnya belum bisa sholat karena masih ada hadas besar. Begitu juga dengan waktu asar, bahkan mungkin waktu maghrib ketika masih di jalan. Nah, maka apa yang wajib dilakukan? Tetap sholat Bu, meskipun berhadas besar. Namanya disebut dengan sholat li hurmatil waqti. Ya, namanya adalah sholat dalam rangka menghormati waktu yang sudah datang. Nah, namun nanti ketika sampai rumah setelah mandi janabah mengangkat hadas besar, sholat yang tadi dilakukan dalam kondisi haid itu diqadha. Caranya kayak gitu. Jadi sholat yang tadi dilakukan saat haid dalam rangka menghormati waktu sholat, karena Allah berfirman inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, sholat diwajibkan pada waktunya masing-masing, tapi kan tidak sempurna karena menanggung hadas besar. Maka ketidaksempurnaan sholat ini diqadha nanti setelah mandi janabah. Nah ini kalau itu tidak dilakukan, ya tadi khawatir nanti termasuk orang-orang yang dianggap meninggalkan sholat. Nah, dan ikut berdosa para suami dan ayah kalau tidak mengajarkan. Nah, ini jadi para suami dan ayah harus juga memberi informasi ini kepada para istrinya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, yang juga membedakan antara wanita dan laki-laki di dalam sholat adalah urusan aurat. Ya, sebagai salah satu di antara syarat sah sholat. Ya. Kalau aurat ini syarat sah sholat, bukan syarat wajib sholat, tapi syarat sah saja. Artinya tidak sah sholat kalau tidak menutup aurat. Nah khusus untuk kaum wanita memiliki aturan aurat yang berbeda. Rasul mengatakan la yaqbalullahu sholata haidin illa bikhimar. Allah tidak akan menerima sholat seorang perempuan yang telah haid. Nah ini hati-hati memahami hadisnya Bapak sekalian. Bukan maksudnya wanita haid itu sholat, tapi yang dimaksud dengan Allah tidak menerima sholat wanita haid kecuali dengan memakai kerudung. Yang dimaksud dengan haid di sini sudah berumur balik. Ya, bukan berarti kalau ada wanita haid dia pakai kerudung boleh sholat, enggak. Tapi maksudnya haid di sini adalah dia sudah berumur balik. Maka Nabi mengatakan tidaklah sah sholat, Allah tidak akan menerima sholat wanita yang telah berumur balik kalau dia tidak memakai kerudung secara khusus. Nah laki-laki kalau sholat perlu pakai kerudung nggak Pak? Nggak perlu kan? Berarti ini khusus untuk siapa? Untuk wanita. Tapi juga jangan disalahpahami Bu. Wah sholat pakai kerudung aja ya, berarti nggak usah pakai baju. Ini masalah nih. Yang dimaksud pakai kerudung di sini bukan berarti kemudian bajunya nggak dipakai, gitu ya. Maksudnya ini yang membedakan antara sholat wanita dan laki-laki. Ya, secara umum sholat wanita dan laki-laki ya badan ke bawahnya tetap ditutupi pakaian gitu. Tapi khusus untuk wanita itu harus menggunakan penutup kepala. Khimar itu istilah untuk menyebut penutup kepala. Ya, karena ini yang nanti akan secara spesifik membedakan wanita dan laki-laki dalam pelaksanaan sholat. Nah, tetapi jemaah sekalian, sedikit saya tambahkan juga Pak. Tujuan menutup aurat di dalam sholat itu untuk apa? Ya, karena dulu Pak, pernah saya baca satu majalah, namanya majalah Sabidi kalau tidak salah ya. Pas zaman saya masih SMA, itu ada satu pendapat ya dari seorang tokoh agama atau seorang dosen lah Pak di salah satu kampus Islam, ya depannya U belakangnya N. Nah jadi si dosen ini mengatakan begini Pak, menutup aurat itu kan tujuannya untuk menjaga pandangan antar sesama manusia, ya kan? Kenapa kita diperintahkan nutup aurat Pak? Ya biar tidak dilihat oleh orang lain aurat kita kan. Akhirnya dia berpendapat Pak, kalau ada seorang sholat sendirian di dalam rumahnya, di dalam kamarnya nggak ada yang lihat, boleh sambil telanjang. Dengan alasan tidak ada yang melihat. Nah ini kesalahpahaman dalam memahami fungsi menutup aurat.
Ya. Kalau menutup aurat di luar sholat, memang betul tujuannya untuk menjaga pandangan. Karena Allah mengatakan kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Ya, katakan kepada orang-orang beriman untuk menjaga pandangan mereka. Maka salah satu sarananya adalah diwajibkannya menutup aurat. Tapi kalau di dalam sholat, Pak, tujuan menutup aurat itu kata para ulama li ta'zimillah, untuk mengagungkan Allah. Jadi tujuannya untuk kita semacam beradab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada seorang wanita muslimah, Pak, jadi makmum sholat di belakang suaminya, tetap menutup aurat gak? Padahal kalau sedang tidak sholat, menutup aurat gak depan suaminya? Enggak kan? Nah, artinya kenapa harus menutup aurat ketika sedang sholat? Bukan kaitannya dengan suami yang jadi imam, tapi kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dalam hal ini menutup aurat ini kita harus pahami dalam sholat bukan terkait dengan manusia, tapi terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bedanya antara aurat laki-laki dan perempuan mungkin saya pernah bahas ya. Masih ingat, Pak? Mudahnya kayak gini jemaah sekalian. Aurat manusia ada aurat besar, ada aurat kecil. Ya, aurat besarnya wanita adalah aurat kecilnya laki-laki. Kaidah nih ya. Aurat besarnya wanita adalah aurat kecilnya laki-laki. Mahram hanya boleh melihat aurat kecil, sedangkan yang boleh melihat aurat besar hanya pasangan nikah saja. Dua kaidah ya. Aurat besarnya wanita adalah aurat kecilnya laki-laki. Mahram hanya boleh melihat aurat kecil, adapun aurat besar yang boleh melihat hanya pasangan nikah, suami atau istri. Aurat kecilnya laki-laki, Pak, aurat kecilnya laki-laki yang merupakan aurat besarnya wanita adalah antara pusar sampai lutut. Ini aurat kecilnya laki-laki. Ya. Tapi aurat besarnya laki-laki, Pak, adalah dua kemaluan. Nah, sesama mahram atau sesama laki-laki boleh melihat paha sejenisnya, walaupun itu aurat. Tapi yang boleh melihat kemaluan depan dan belakang dari seorang laki-laki hanya siapa? Pasangan nikahnya saja. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, khususnya yang bapak-bapak, kalau sambil kencing berdiri jangan sambil ngeliat temannya ya. Nggak boleh, Pak. Ya. Apalagi sambil ngukur. Nggak boleh gitu ya. Wow ya, ini kadang saya ketemu orang di toilet umum tuh sambil ngobrol, nggak tahu sambil ngeliat apa enggak gitu. Itu yang boleh melihat kemaluan depan dan belakang hanya siapa? Istrinya. Ya, karena aurat besarnya laki-laki adalah kemaluan. Tapi antara pusar sampai lutut itu aurat kecil. Sebaliknya, Pak, aurat wanita yang besar adalah aurat kecil laki-laki. Berarti apa tadi? Antara pusar dan lutut. Jadi aurat besarnya wanita itu lebih luas daripada aurat besarnya laki-laki. Aurat besarnya wanita antara pusar sampai lutut. Dan wilayah inilah Bapak sekalian yang dilarang oleh Nabi ketika istri dalam kondisi haid untuk dicumbu oleh suaminya. Ya, boleh seorang wanita yang haid itu bercumbu dengan suaminya, tapi tidak boleh antara pusar sampai lutut karena ini aurat besarnya. Dan yang boleh melihat aurat besar wanita hanya siapa? Suami. Adapun aurat kecilnya wanita yang boleh dilihat oleh mahram, misalnya seperti bapaknya, saudara laki-lakinya, anak laki-lakinya, adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Seluruh badan selain wajah dan telapak tangan itu aurat kecil. Artinya boleh seorang wanita tidak memakai jilbab di hadapan saudara laki-lakinya. Tapi mohon maaf, tidak boleh saudara laki-lakinya melihat antara pusar sampai lutut, karena itu hanya boleh dilihat siapa? Suaminya saja. Dan untuk mohon maaf, wilayah payudara kata para ulama fikih dalam mazhab Syafi'i khususnya ini wilayah etika saja. Wilayah etika itu artinya apa? Sebenarnya boleh saja dilihat, tapi secara etis kalau itu dikhawatirkan menimbulkan fitnah maka juga ditutup. Tapi yang paling utama tidak boleh diperlihatkan antara pusar sampai lutut untuk selain suami. Ya. Nah, ini kalau kita melihat dari sisi sesama manusia. Tapi kalau dalam konteks sholat, maka aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, mau telapak tangan depan ataupun belakang ini boleh diperlihatkan, tapi selainnya itu tidak boleh ketika sedang mendirikan sholat. Malah uniknya, Pak, aurat laki-laki itu kan antara pusar sampai lutut ya. Tapi kalau dalam sholat, Pak, Rasulullah
memakruhkan terbukanya pundak. Ya, walaupun pundak itu bagi laki-laki kan bukan aurat ya. Maka ketika kita sedang sholat Pak, itu juga dianjurkan menutup pakaian kita dengan di atas pundak kita. Padahal kalau kita sebenarnya sholat Pak, misalnya contoh nih ya Pak, contoh ya, laki-laki sholat cuman pakai sarung, sarungnya diikat di atas perutnya Pak, nggak pakai baju, sah nggak sholatnya? Pak, paham tergambar Pak? Ada orang laki-laki pakai sarung diikat di atas perutnya, berarti kan pusar ke lutut kan tertutup ya. Dia tidak pakai baju, sah nggak sholatnya? Sah. Mau dicoba sholat jamaah? Nah, ya, walaupun sah tapi ya kalau sholat jamaah janganlah itu. Tapi Pak, ini makruh ya, karena sunnahnya sholat itu juga menutup pundak, walaupun pundak bukan aurat ya, karena sekali lagi ini kita bicara dalam konteks sedang beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, nah ini perbedaan yang kedua ya. Nah, yang kedua jemaah sekalian, perbedaan dari aspek rukun dan sunnah salat. Nah, kalau untuk rukun dan sunnah salat jemaah sekalian, dari sisi rukunnya secara umum sama, kecuali dalam posisi ketika hendak ruku dan sujud. Ya, khusus bagi wanita itu berbeda dengan laki-laki, di mana kalau laki-laki Pak saat rukuk dan sujud itu disunnahkan agak merenggangkan kedua tangannya ya. Nah, sedangkan kalau perempuan itu malah sunnahnya adalah dirapatkan kedua tangannya pada dua sisi tubuhnya. Nah, ini seperti disebutkan dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, ketika Nabi SAW ya melewati dua wanita yang sedang sholat, diceritakan oleh sahabat Yazid bin Abi Habib. Beliau ketika itu marra alam ru'ataini tusallian, melewati dua wanita yang sedang melaksanakan salat. Maka Nabi kemudian bersabda kepada kedua wanita tersebut, "Idza sajadtuma fadumma ba'dal lahmi ilal ardi fa innal mar'ata laysat fi dzalika karrajuli." Kata Nabi SAW, jika kalian hendak sujud, maka rekatkanlah sebagian tubuh ke atas bumi, artinya tidak terlalu diangkat, namun lebih merapat ya, sebab dalam posisi itu sholat wanita tidak sama dengan laki-laki. Tapi secara umum jemaah sekalian, dari sisi ketika posisi berdiri, mengangkat tangan misalnya sampai telinga atau sampai bahu, lalu membaca Al-Fatihah, takbiratul ihram ya, begitu juga dengan duduk iftirash atau duduk tawarruk, begitu juga dengan duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir, semua praktek sholat wanita dan laki-laki pada umumnya adalah sama. Ya, yang membedakan hanya pada posisi ruku dan sujud saja. Ya, dan ini dalam hadis memang sujud Pak, tapi sebagai ulama ada yang mengkiaskan termasuk ruku yang juga tidak terlalu diangkat kedua tangannya. Karena Rasulullah ketika beliau ruku itu seandainya tidak memakai pakaian sampai terlihat ketiaknya gitu. Artinya beliau sampai mengangkat gitu. Tapi ya tentu dalam konteks ini juga Pak tidak berlebihan ya. Kadang ada orang sholat jamaah sampai ngangkat saat sujud ya tiaknya di bawah kepala temannya misalnya. Nah, itu ya juga kurang tercium baunya ya, itu juga nggak etis juga gitu ya. Jadi intinya sih sebenarnya standarnya itu adalah sebisa mungkin mendapatkan kekhusyuan yang lebih. Itu ketika posisi sujud tapi juga tidak menyakiti saudara di kiri kanannya. Baik, ini yang pertama jemaah sekalian. Yang kedua Pak, kalau ini kan posisi yang ini ya, rukun ya. Kalau ini dari sisi rukun, artinya harus dilakukan. Nah, adapun kalau untuk yang sunnah, dalam masalah ini yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah mengeluarkan suara pada saat sholat jahri, yaitu isya, subuh, dan maghrib. Untuk sholat zuhur dan asar semuanya sama, bacaannya sirri. Ya, tapi kalau untuk sholat jahri, yaitu maghrib, isya, dan subuh, wanita sunnahnya tidak mengeraskan suara. Ya, sebagaimana dalam sholat asar dan zuhur. Tapi bagi laki-laki Pak, nah ini mungkin kadang di antara kita Pak, kalau sholat maghrib, isya dan subuhnya itu tidak berjamaah, coba saya tanya sekalian, ini kalau sholatnya di rumah masing-masing Pak, nggak berjamaah, sholatnya sendirian, maghrib, isya dan subuh, bacaannya dikeraskan atau dilirihkan? Hah? Lirih kan? Padahal sunnahnya Pak, mau sholatnya berjamaah ataupun sendirian tetap dijaharkan. Nah, ini kadang kita kalau sholatnya sendirian itu sama semua, lirih semua gitu ya. Tapi itu nggak ada masalah karena hukumnya sebatas sunnah gitu ya, sunnah saja. Jadi artinya kalau kita sholat sendirian Pak, walaupun tidak berjamaah, tetap dianjurkan bacaan Al-Fatihah dan ayat atau surat setelahnya itu dijaharkan juga untuk maghrib, isya dan subuh. Ya, tapi kalau untuk sholat jamaah Pak, betul dijaharkan. Tapi yang disunnahkan menjaharkan hanya
imam saja ya. Kalau makmum juga jahar semua ya nanti nggak ketahuan siapa imamnya. Nah, tapi intinya yang saya katakan dalam sholat sendirian itu sunnahnya juga dijaharkan kalau di waktu-waktu sholat malam tadi. Tapi bagi wanita ketika sholatnya sendirian, walaupun itu sholat maghrib, isya dan subuh, sunnahnya tetap dilirihkan. Nah itu ya. Jadi intinya untuk wanita sholatnya apapun bentuk sholatnya atau apapun jenis sholatnya itu bacaannya dilirihkan. Nah dasarnya kata para ulama diambil dari surah Al-Ahzab ayat 32. Allah berfirman, "Fala takhda'na bil qauli fayatma'ul ladzi fi qalbihi marad." Ya, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara. Maksudnya kaum wanita itu jangan mengeluarkan suara yang dengannya muncullah keinginan dari orang-orang yang terdapat penyakit di dalam hatinya. Ya, maksudnya suara wanita itu bisa menimbulkan syahwat kepada seorang laki-laki. Ya, maka dalam sholat pun itu tidak dibenarkan. Dan yang terakhir jamaah sekalian, dalam sholat berjamaah ada setidaknya 4 perbedaan. Yang pertama adalah azan dan iqamah. Ya, azan dan iqamah. Bolehkah wanita mengumandangkan azan dan iqamah dalam sholat berjamaah? Pada asalnya nggak boleh. Kata Imam Nawawi, la yasihu adzanul mar'ah lirijal. Tidak ada atau tidak sah azan wanita kalau itu dimaksudkan juga untuk menyeru kaum laki-laki. Nah, tapi yang jadi masalah begini jemaah sekalian, bagaimana kalau di pesantren-pesantren atau asrama-asrama khusus kaum wanita? Nah, apakah sholat jamaah kaum wanita ini juga disunnahkan adzan dan iqamah, Pak? Ada nggak anaknya di pesantren, Pak? Kemudian ketika ngunjungin anaknya di pesantren yang perempuan ya, itu dengar suara azan di masjid perempuan. Hah? Nah, dalam masalah ini jemaah sekalian, ada 3 pendapat disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Pendapat yang pertama, dan ini pendapat mayoritas ulama, adalah tidak dianjurkan bagi mereka untuk azan, tapi tetap disunnahkan iqamah. Jadi pendapat mayoritas ulama, Pak, azannya tidak dianjurkan, artinya tidak dibolehkan wanita azan meskipun hanya untuk komunitas perempuan saja. Tapi kalau mau melaksanakan sholat jamaah, imamnya perempuan, makmumnya perempuan, maka tetap disunnahkan iqamah dikumandangkan. Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Pak, mengatakan dua-duanya juga disunnahkan. Azan dan iqamah bagi wanita, tapi hanya untuk komunitas wanita saja, ya. Dan yang ketiga, Pak, maaf, terbalik. Pendapat yang kedua tidak dianjurkan dua-duanya. Pendapat yang ketiga dianjurkan dua-duanya. Tapi dari ketiga pendapat ini, sekali lagi, Pak, pendapat mayoritas ulama apa? Hanya mensunnahkan iqamah, tidak mensunnahkan azan, ya. Nah, ini pendapat kebanyakan ulama. Tapi Imam Nawawi menambahkan, Pak, kalau seandainya pun mengikuti pendapat yang membolehkan atau mensunnahkan azan juga bagi seorang wanita, maka dimakruhkan kalau suaranya sampai terdengar ke banyak orang termasuk laki-laki. Bahkan hukumnya bisa haram. Artinya kalaupun misalnya dikumandangkan azan jemaah sekalian, yang dengar hanya yang ada di dalam masjid. Jadi tidak pakai mikrofon. Artinya kalau kita ikut pendapat ulama ya, yang juga menganjurkan azan bagi sholat jamaah perempuan, itu hanya suara di dalam masjid saja, tidak sampai keluar. Ya mungkin kayak tadi sholat zuhur kan yang dengar azan hanya di ruangan ini, Pak. Itu analoginya seperti itu. Ya. Tapi kalau kemudian sampai terdengar keluar, hukumnya bisa haram. Ya, karena itu dianggap sama saja mengumandangkan azan di tengah perempuan dan laki-laki. Karena siapa yang menjamin, Pak, di luar sana nggak ada laki-laki yang dengar gitu kan? Dan itu bisa menjadi fitnah karena akhirnya memunculkan persoalan kok azan terdengar dari suara perempuan. Dan suara perempuan ini, Pak, bukan melihat dari sisi suaranya, tapi gender yang mengumandangkannya. Karena bisa saja, Pak, ada perempuan dia azan kok suaranya kayak laki-laki, tetap nggak boleh gitu ya. Walaupun suaranya kayak laki-laki tetap nggak boleh gitu ya. Nah, jadi tapi kalau kebalikannya gimana, Pak? Yang azan laki-laki suaranya kayak perempuan. Gimana? Boleh nggak? Kalau itu terjadi, Pak, sebenarnya nggak ada masalah ya, tapi ya sebaiknya diganti lah gitu. Sebaiknya cari yang lain gitu ya. Ya, karena sekali lagi ini konteksnya bukan suara sebenarnya, lebih kepada gendernya ya. Baik. Nah, yang kemudian yang kedua jamaah sekalian, imam. Bolehkah seorang wanita jadi imam sholat berjamaah? Ya, pada dasarnya, Pak, tidak boleh kalau di dalamnya terdapat makmum dari kalangan laki-laki ya. La ta'umman namra'atun, kata Nabi, tidak boleh seorang perempuan mengimami laki-laki.
Tapi jamaah sekalian, kalau kemudian makmumnya hanya perempuan saja, maka dalam hal ini boleh imam dari kalangan perempuan. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Baihaqi di mana Atha pernah bercerita tentang Sayyidah Aisyah istri Rasulullah yang menjadi imam salat, bahkan beliau yang azan dan iqamah, ya, kanat tu'adzinu wa tuqim. Dahulu Aisyah pernah azan dan iqamah, wa ta'ummun nisa, dan kemudian juga mengimami salat kaum wanita. Dan yang membedakan dengan laki-laki Pak apa? Posisi imamnya tidak sama seperti posisi dalam sholat jamaah laki-laki. Kalau dalam posisi sholat jamaah laki-laki Pak, imam kan di depan makmum ya. Kayak tadi kita sholat jamaah Pak, imam depan makmum. Tapi kalau dalam sholat jamaah perempuan, imamnya tidak di depannya, tapi di tengah, di sop pertama. Ya, jadi imamnya bukan di sini Pak. Kalau jamaahnya wanita semua, ya imamnya di sop yang pertama di posisi tengah. Ada sebagian mengatakan agak sedikit maju untuk membedakan antara imam dan makmum, tapi bukan di depan. Paham ya Ibu ya? Nah, tapi yang jadi masalah begini Bu, kalau ibu-ibu sholat berjamaah di rumah bersama dengan anak ibu yang belum balik tapi sholatnya udah benar, siapa jadi imam? Nah, siapa? Ibu punya anak laki-laki, anaknya laki-laki maksud saya ya. Anaknya laki-laki, umur mungkin 7 tahun, tapi belum balik, belum mimpi basah. Tapi dia sudah benar sholatnya Pak. Dari sejak takbir sampai salam sholatnya udah benar, rukunnya udah sah, ya, semuanya udah sah, tapi belum balik. Maka siapa yang jadi imam? Ibunya atau anaknya? Sholat sendiri. Amannya sholat sendiri. Amannya sholat sendiri. Tapi kalau seandainya mau berjamaah, boleh berjamaah, kan antara ibu anak punya hubungan mahram, boleh jamaah. Tapi yang jadi masalah siapa yang jadi imam? Siapa Bu? Pak, siapa? Jawabannya tergantung mazhabnya. Tergantung mazhabnya ya. Karena ada perbedaan pendapat di antara ulama ya. Nah, dalam masalah ini Bu, Pak, mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali mensyaratkan imam sholat jamaah harus sudah umur balik. Berarti kalau ketika sholat jamaah yang jadi imam siapa? Ibunya, karena anaknya belum sah jadi imam karena belum balik. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i Pak, yang penting sholatnya benar, tidak mesti dia balik. Kita menyebutnya dengan istilah mumayyiz. Nah, jadi yang boleh jadi imam tidak mesti balik, yang penting sudah mumayyiz, sholatnya sudah benar. Berarti kalau dalam mazhab Syafi'i yang jadi imam bukan ibunya tapi siapa? Anak laki-lakinya. Ya, nah, kalau ingin cari aman ya tadi sholatnya sendiri. Gitu. Jadi nggak menimbulkan perdebatan ulama tadi gitu ya. Dan suruh anaknya ke masjid Pak, gitu maksudnya gitu. Ibunya sholat sendirian nggak apa-apa di rumah. Nah, jadi ini kalau antara laki-laki perempuan imamnya belum balik ya. Dan yang terakhir jamaah sekalian, tadi sudah kita sebutkan Pak, posisi apa? Posisi soft ya. Termasuk yang tadi sudah kita luruskan di awal. Kalau untuk posisi soft, jika semua imam dan makmumnya sholat berjamaah adalah perempuan, maka imamnya berada di tengah-tengah. Kalau jumlahnya 2 orang, sama seperti 2 laki-laki, imam dan makmumnya di bersampingan. Nah, tapi kalau ada laki-laki dan perempuan, jika imamnya tentu laki-laki, makmumnya sebagai perempuan bukan di samping tapi di belakang. Ya, namun kalau di situ ada satu laki-laki, makmumnya ada satu laki-laki, imamnya laki-laki, mereka bersampingan, sedangkan perempuannya tetap di belakang. Ya, begitu juga kalau kemudian makmumnya 2 laki-laki di belakang imam, makmum perempuan juga di belakang laki-laki. Jadi bukan berarti makmumnya nanti campur laki-laki dan perempuan, itu nggak boleh, nggak sah ya. Nah, ini seperti disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik pernah bercerita, "Sholaitu ana wa yatim." Pernah aku sholat bersama Rasulullah dengan seorang anak yatim namanya Dhamirah bin Abi Dhamirah, ya, fi baitina, di rumah kami, khalfan Nabi wa ummi Sulaim khalfana, dan ibu saya yaitu Ummu Sulaim sholatnya di belakang kami. Artinya ada 3 baris, Pak. Ada 3 baris. Ya, 1 imam, kemudian 2 makmum di belakang imam, dan baris ketiganya perempuan di belakang makmum laki-laki. Ini kalau makmum laki-lakinya lebih dari 1. Tapi kalau makmumnya laki-lakinya cuma 1 berarti 2 baris. Ya, baris pertama makmum dan imam itu bersampingan, sedangkan makmum wanita di belakang. Kalau antara laki-laki dengan perempuan berarti berapa? 2 baris. Imamnya di depan, makmumnya di belakang, meskipun itu istrinya, ibu kandungnya dan semacamnya ya. Baik, dan tapi dengan syarat punya hubungan mahram atau punya hubungan pernikahan. Ya, tapi kalau misalnya tidak punya hubungan mahram, nah ini yang kemudian tidak dibolehkan, apalagi tadi setelah sholat langsung salaman. Nah, ini nggak boleh.
Baik, nah ini apa namanya perbedaan dalam konteks sholat berjamaah ya antara laki-laki dan perempuan. Baik, jemaah sekalian yang bukan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Perbedaannya tidak terlalu banyak. Sebenarnya masih ada satu lagi Pak perbedaannya, tapi saya pikir dalam praktek keseharian juga jarang terjadi. Apa itu? Kalau imamnya salah Pak dalam gerakan ataupun dalam bacaan ya, jika imamnya salah di situ ada sholat jamaah makmumnya laki-laki perempuan, maka makmum membaca subhanallah. Tapi perempuan tasfik, memukul kedua tangannya. Itu yang membedakan juga. Tapi saya pikir dalam konteks zaman sekarang Pak, walaupun wanita mukul kedua tangannya juga nggak kedengaran juga nanti. Sekeras apapun dan namanya makmum biasanya sudah diingatkan oleh yang laki-laki itu dengan ucapan subhanallah ya. Nah, ini juga yang membedakan antara sholat wanita dan laki-laki dalam konteks berjamaah. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan jemaah sekalian. Saya kembalikan waktu kalau masih ada dan ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada teman-teman yang ingin bertanya. Mau tanya, kalau misalnya ada sholat jamaah itu ada laki-laki ada perempuannya, imamnya itu lupa ayat misalnya, si jamaah laki-lakinya Nggak hafal. Si jamaah Perempuannya hafal. dia boleh nggak koreksi atau membetulkan bagian? Nah, ini sulit jawabannya Pak ya. Karena yang harus dimarahin imamnya sama makmumnya nih. Sebenarnya Pak, kalau berdasarkan kaidah umum tadi kan tidak boleh seorang wanita mengeluarkan suara untuk meluruskan imam gitu ya. Maka dalam konteks ini walaupun si makmum wanitanya hafal dengan bacaan yang keliru dari sang imam, dibiarkan saja. Ya, dibiarkan saja. Toh yang dibacakan bukan bacaan rukun. Ya, kecuali kalau yang lupanya surat Al-Fatihah Pak. Wah, itu udah kelewatan. Al-Fatihah aja lupa gimana nih. Tapi kalau bacaan surat, kalaupun misalnya artinya gini Pak, posisi imam ketika bacaan jahar gitu ya, dan dia lupa pada surat yang dibaca atau ayat yang dibaca, nggak ada makmum yang bisa meluruskan. Ya udah, dalam hal ini ada dua pilihan bagi dia, langsung ruku atau mengganti dengan ayat yang lain gitu. Jadi nggak usah menunggu si wanita yang kemudian memberikan. Kalaupun pakai pukulan nggak paham juga gimana mau meluruskan gitu kan. Nah, jadi intinya tidak diluruskan dengan bacaan suara, karena nanti dikhawatirkan jika keluar suara wanita itu tadi dilarang. Bahkan menyebut subhanallah saja kan nggak boleh kan bagi perempuan, apalagi pakai bacaan ayat yang diluruskan. Nah, apalagi ketika diluruskan Pak, muncul dalam hati si imam, wah ini siapa ini ya, saya mau kenalan lah, ini repot deh Pak gitu ya. Kayaknya ini calon istri yang paling bagus sih. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi ya tadi pilihannya antara dua, langsung ruku atau mengganti dengan surat atau ayat yang baru. Nah, kayak gitu. Ya, gitu. Wallahu a'lam. Ustaz, ada pertanyaan terkait gerakan berulang di luar sholat yang lebih dari 3 kali. Itu apakah semua mazhab seperti itu? Karena kalau misalkan kadang-kadang lihat misalkan ada sholat jamaah laki-laki berdua, ketika ke belakang kan dia mundur. Ya. Kalau dihitung itu tuh bisa 4 langkah gitu, sampai dia posisi persis di samping. Itu bagaimana solusinya? Sebenarnya pertanyaan mendasar juga begini Pak, dari mana angka 3 itu muncul? Ya. Karena gini jemaah sekalian, sebenarnya nggak ada dalil yang menunjukkan ya bahwa gerakan lebih dari 3 itu membatalkan sholat, itu nggak ada. Itu dari ijtihad ulama ketika menetapkan dalam bahasa Arab Pak, dalam bahasa Arab ya, angka jamak paling kecil itu berapa? 3 kan? Kalau dalam bahasa kan ada mufrad, musanna, jamak. Ya, kalau dalam bahasa Inggris kan cuma 2 ya, singular dan plural kan. 2 itu sudah jamak dalam bahasa Inggris. Tapi kalau dalam bahasa Arab, jamak itu atau jumlah banyak itu dihitung dari angka 3. Jadi kalau ada seorang laki-laki Pak, istrinya cuma 2, itu belum disebut punya istri banyak. Jadi istri banyak itu minimal berapa? 3 gitu ya. Nah, itu tradisi lisannya orang Arab kayak gitu. Nah, maka dari angka 3 itulah akhirnya menjadi menjadi kaidah dalam banyak masalah ya, terkait dengan bab toharo, dalam bab sholat dan semacamnya gitu. Tapi kalau pendapat yang paling ini Pak, yang karena ukuran 3 itu juga akan menimbulkan masalah juga nanti sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dari pendapat kebanyakan ulama, mereka hanya membedakan dalam 2 kondisi saja.
Kondisi yang pertama Pak, gerakan di luar sholat yang banyak itu kalau memang berhajat itu boleh, nggak masalah. Meskipun sampai puluhan kali gerakannya Pak, kalau ada hajat. Makanya tadi kalau misalnya ditepuk punggungnya untuk dia mundur, nggak mesti ngitung 1, 2, 3, nggak mesti Pak. Karena ada hajat untuk mundur. Sebagaimana ketika ada sop di depannya kosong, ya itu kadang ada orang karena tidak mau lebih dari 3 Pak, berhenti dulu di tengah. Ya berhenti dulu, setelah berhenti nanti berapa detik berikutnya baru maju lagi. Ya, itu nggak perlu sebenarnya. Kenapa? Karena gerakan ini ada hajat. Ya. Tapi kalau gerakan itu tidak berhajat Pak, misalnya seperti kepala yang digaruk padahal tidak gatal. Nah ini kan nggak ada hajat gitu ya. Nah itulah yang dipersoalkan oleh para ulama. Ya sekali lagi, jadi kalau ada hajat, mau jumlahnya berapapun, kayak seorang wanita misalnya sholat sambil gendong bayi, kan banyak gerakannya dia lakukan kan, itu nggak ada masalah walaupun banyak sekali gerakannya. Nah tapi yang tidak berhajat itu yang berpotensi membatalkan sholat. Tapi jamaah sekalian, istilah berhajat dan tidak berhajat itulah yang sebenarnya menjadi dasarnya Pak. Saya kasih contoh satu contoh yang bisa kita bedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh Pak. Contoh ya. Hari ini jamaah sekalian, kita kalau sholat kan rata-rata pegang HP Pak ya. Betul ya? Ya karena HP hari ini bisa disebut sebagai istri kedua nih Pak, nggak pernah lepas dari kita Pak. Betul ya? Jadi kita sholat sambil megang HP jamaah sekalian. Kita lupa silent HP kita Pak. Tiba-tiba berdering dalam sholat berjamaah. Nah tentunya kan kita nggak membiarkan ya, karena itu mengganggu kekhusyuan salat makmum yang lain. Nah, maka apa yang kita lakukan, Pak? Kita ambil HP kan? Kita ambil HP, coba salat, ambil HP, coba hitung berapa gerakannya, Pak? 1, 2, 3, matiin, masukin lagi. Berapa? Banyak nggak? Banyak. Itu tidak membatalkan salat. Tapi Pak, kalau dia ngambil kayak gini, lalu gini, dibuka notifikasinya, dibaca sebentar, nah itu batal. Ya. Karena nggak ada hajat ke arah sana gitu ya. Balas lagi gitu ya. Nah, itu batal salatnya. Paham perbedaannya Pak ya? Paham perbedaannya ya? Ya, paham perbedaannya ya? Maksud saya paham perbedaan antara gerakan yang tidak batal sama gerakan yang membatalkan salat ketika kita mengangkat HP kita. Nah, makanya sebagian ulama ada yang mengatakan Pak, yang dimaksud gerakan banyak yang membatalkan sholat itu adalah jika dinilai orang lain sesungguhnya sudah tidak sedang dalam kondisi sholat. Mau berapapun jumlah gerakannya. Nah, dan sebagai tambahan juga jamaah sekalian, sebagai tambahan juga, mohon maafnya ini agak-agak sedikit saru kalau bahasa orang Jawa Pak. Tidak membatalkan sholat meskipun gerakannya banyak, kalau itu memang sesuatu yang tidak mungkin secara logika akal kita bisa kontrol. Misalnya seperti rambut kita Pak, kita nggak pakai peci lalu bergerak karena apa? Angin rambutnya, itu nggak batal. Bahkan kata para ulama termasuk, mohon maaf ya, kalau ada seorang laki-laki atau wanita, khususnya ibu-ibu, sholat nggak pakai daleman, pakai BH maksudnya, lalu pas ruku sujud bergelantung, dung gitu Pak. Itu nggak batal. termasuk laki-laki, sholat nggak pakai celana dalam, terus apanya? Nah itu itu nggak batal ya. Bahkan kalaupun mohon maafnya sampai menegang gitu ya, tiba-tiba di tengah sholat itu, itu nggak batal ya. Tapi makruh Pak, karena apa, tidak khusyuk dengan sholatnya. Ya bang ya. Ya batal. Nah, batal sampai keluar, dan itu terlalu Pak namanya sholat sampai keluar masjid itu keterlaluan gitu. Tapi keluar batalnya bukan karena menegangnya, tapi karena mazinya gitu ya. Karena itu hadas membatalkan sholat gitu Pak. Nah begitu Pak ya. Baik, cukup ya, saya kembalikan waktu ya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin kita cukupkan ya mas sekalian ya, mudah-mudahan manfaat. Mari kita tutup dengan doa munajah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Hamdan na'imin hamdan syakir hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'al jam'ana hadza
jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qul qali astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.